Halo Bapak dan Ibu guru hebat, apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan sukacita. Saat ini kita sudah mulai disibukkan dengan berbagai perencanaan, berbagai pekerjaan yang bertujuan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka yang berlaku saat ini. Namun dalam prosesnya, ada yang sudah memahami apa itu kurikulum merdeka, namun masih ada juga yang belum memahami apa sebenarnya kurikulum merdeka. Dan keadaan ini tentu saja akan menyulitkan kita ketika kita akan merencanakan proses pembelajaran pada kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu guru hebat, ada baiknya kita memahami dulu apa itu kurikulum merdeka. Dan saat ini, saya Ibrahim Sumartono Umbuyala, guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Waikabubat, akan menyampaikan garis besar kurikulum merdeka. Tentu saja, ini tujuannya adalah untuk menularkan pemahaman konsep kurikulum merdeka kepada kita semua. Dalam memahami garis besar kurikulum merdeka, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Garis-garis besar kurikulum merdeka tersebut meliputi yang pertama, pembelajaran disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam bagian ini, pembelajaran yang dilakukan dalam kurikulum merdeka sangat-sangat berpihak kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kurikulum merdeka, mengharuskan guru untuk mengetahui keadaan serta kesiapan peserta didiknya dalam melaksanakan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini merupakan implementasi dari filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memastikan peserta didik mendapatkan hak-haknya dalam belajar serta mendukungnya dalam membangun dan mengembangkan kompetensi yang dimilikinya serta kemampuan untuk berliterasi dan bernumerasi. Lalu, bagaimana penerapannya? Bapak dan Ibu guru hebat, dalam melaksanakan kurikulum merdeka, diharapkan setiap guru dapat melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan peserta didik dalam mempelajari setiap materi yang telah dirancangkan oleh guru dalam rancangan pembelajaran yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, rancangan pembelajaran harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran para peserta didik. Dengan kata lain bahwa rancangan yang sudah dibuat perlu dilakukan adaptasi dengan keadaan peserta didik untuk menyesuaikan kebutuhan belajarnya. Rancangan pembelajaran meliputi proses pelaksanaan pembelajaran serta asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui keadaan peserta didik serta kesiapannya dalam menerima dan mempelajari materi yang akan disiapkan oleh guru. Sedangkan asesmen sumatif merupakan asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Dalam kegiatan pembelajaran, guru bertugas untuk memonitoring peserta didik dalam belajar. Dengan kata lain, guru harus menjadi fasilitator yang dapat menuntun keberlangsungan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Bapak dan Ibu guru hebat, garis besar kurikulum merdeka yang kedua adalah pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran perlu dilakukan
Salah satunya dengan menentukan kewenangan antara pemerintah dan juga satuan pendidikan. Kenapa perlu melakukan hal tersebut? Ini bertujuan untuk menentukan sebatas mana kewenangan satuan pendidikan untuk melaksanakan penyesuaian dengan kurikulum yang telah tersedia. Bapak dan Ibu guru hebat, kewenangan-kewenangan tersebut telah diatur dalam kurikulum merdeka. Kewenangan pemerintah meliputi penyusunan struktur kurikulum, menentukan profil pelajar Pancasila, menentukan capaian pembelajaran, dan yang keempat adalah menentukan prinsip pembelajaran serta asesmen. Sedangkan kewenangan satuan pendidikan meliputi menentukan visi dan misi satuan pendidikan, menentukan kebijakan lokal terkait kurikulum, mengembangkan proses pembelajaran, mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan, serta melaksanakan pengembangan perangkat ajar. Dengan melaksanakan pengorganisasian pembelajaran, baik kewenangan pemerintah maupun kewenangan satuan pendidikan, memudahkan satuan pendidikan untuk melaksanakan pengembangan, penyesuaian, ataupun adaptasi kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan keadaan atau konteks satuan pendidikan tersebut. Bapak dan Ibu guru hebat, struktur kurikulum merdeka didasari oleh 3 hal, yaitu kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan berkarakter Pancasila. Dalam melaksanakan pengembangan kurikulum merdeka, maka kita perlu memperhatikan beberapa prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip yang pertama adalah prinsip struktur minimum. Struktur minimum kurikulum merdeka telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan satuan pendidikan dapat melaksanakan pengembangan struktur minimum yang telah ditetapkan menyesuaikan dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan tersebut. Prinsip yang kedua adalah otonom. Prinsip ini memberikan kebebasan kepada guru dan satuan pendidikan untuk merancang proses pembelajaran yang akan dilakukan. Proses pembelajaran yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam sebuah satuan pendidikan. Prinsip pengembangan kurikulum merdeka yang ketiga adalah sederhana. Maksudnya adalah walaupun dirancang seminimal mungkin, namun tetap memiliki tujuan yang jelas, serta arah kemajuan satuan pendidikan tetap tergambar jelas dalam rancangan yang telah dibuat secara sederhana tersebut. Prinsip sederhana ini dimaksudkan agar guru, satuan pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan dapat dengan mudah memahami tujuan kurikulum merdeka. Prinsip yang keempat adalah prinsip gotong royong. Bapak dan Ibu guru hebat, pengembangan kurikulum merdeka melibatkan puluhan instansi, universitas, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya yang berkolaborasi untuk menyusun kurikulum merdeka. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah beberapa penjelasan tentang garis besar kurikulum merdeka. Harapan saya, penjelasan kali ini dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu tentang kurikulum merdeka. Masih banyak hal yang dapat kita pelajari untuk lebih memahami kurikulum merdeka. Karena itu, jangan bosan untuk belajar, sebab belajar pada hakikatnya berlangsung sepanjang hayat. Saya, Ibrahim Sumartono Umbujala, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 3 Waika Bubat, mengucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Salam sehat, Bapak dan Ibu guru hebat.